Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi apa sih yang maunya sekarang ini si pengacara satu ini sebetulnya? Sekarang disenggol-senggol di pemerintahan Prabowo begitu. Aduh, gimana ini? Jadi menarik kita saksikan sebetulnya gimana videonya. Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Mampu nggak Pak Prabowo ini memberantas mafia hukum ini? Jujur punya ngomong nggak? Nggak. Ya, saya bisa bilang detik ini bahwa saya ragu kepada pemerintahan Prabowo. Ya, saya memilih Prabowo, benar. Saya mendukung dia karena saya berharap ada perubahan. Tetapi bukan perubahan yang dia bikin, malah memperburuk dengan memperbanyak oknum. Gak usah jauh-jauh, Pak. Kita lihat aja dari menteri-menteri yang dia pilih sekarang. Ya, bukannya dia membuat efisiensi di anggaran, malah menteri-menteri dia banyak gaduh. Natalia Pigai minta 20 triliun, minta 1000-an lebih. Ya, itu kan belum 100 hari, baru kemarin-kemarin. Tapi apa yang dilakukan selama ini oleh Bapak Prabowo itu luar biasa loh ya. Janganlah bikin-bikin gaduh lagi ya. Dan ini sebetulnya langsung dirujuk oleh para netizen yang tidak terima dengan pernyataan ini gitu kan. Ini dia. Detik ini bahwa saya ragu kepada pemerintahan Prabowo. Ya, saya Lu nih sebenarnya kenapa ya, dan ada apa sih sebenarnya? Iya. Nah, lu punya beban pikiran apa sih? Sepertinya beban hidup lu tuh berat bener. Awas disumasi bang. Lu sakit apa nih sebenarnya? Nah, gejala awalnya seperti apa bisa sekronis ini gitu? Gue sih nggak habis pikir sih dengan apa yang keluar dari congor lu. Mungkin lu lupa minum obat kali ya? Apa dosis obatnya ketinggian gitu? Jadinya agak gesrek gitu. Apa gimana sih? Ini konsepnya biji mana sih? Hubungannya kinerja pemerintah dengan congor dan bacot lu apaan ya? Kok sampai sejauh itu gitu? Bahkan kejauhan. Pemerintah aja kerja belum nyampe 6 bulan sih. Emangnya tuh pemerintah yang baru bisa sulap pakai teknik tingkat kerja apa gimana? Jangan-jangan lu sakit hati karena nggak dapat jatah menteri kali ya? Mungkin bang. Apa gimana nih konsepnya? Saran gue sih ya, mendingan lu fokus dengan kesehatannya lu aja daripada makin kronis. Kalau makin kronis, yang ribet nggak cuma lu, orang-orang di sekitar lu juga dibuat ribet, dibuat repot. Masa iya terus menerus mesti ngedorongin kursi rodanya lu? Ya. Aduh. Fokus. Ya. detik ini bahwa saya ragu kepada pemerintahan Prabowo. Ya. Dia ini siapa ya? Kemarin dia ikut-ikutan nimbrung, sekarang dia nyenggol-nyenggol pemerintahan. Aduh, siapa sih dia nih? Etik dan objektif, ya. Sesuatu yang baik saya puji. Kemarin kejaksaan akhirnya dia bekerja keras dan menangkap para penjahat, para koruptor. Kita senang, Pak, di situ, Pak. Ya, saya puji. Tapi, Pak, divisi Anda, institusi Anda ini makin hari bukan makin baik, Pak. Bukan makin baik. Makin hari makin berantakan, Pak. Makin busuk, Pak. Makin bau, makin kotor, Pak. Semua divisi, Pak. Baik itu reskrim maupun itu propam, Pak. Itu busuk, Pak. Polres pun juga sekarang busuk, Pak. Polda Metro pun juga kayak begitu, Pak. Ketika kita laporin kasus UOB, Divis Mondev, itu sampai sekarang kagak jalan. Padahal yang di Mabes, Pak, udah ada tersangka, Pak. Di Mabes bisa jalan, kenapa di Polda nggak bisa jalan? Ya, apa Pak? Karena nggak dapat duit, Pak, di situ. Kalau memang, Pak, ada biaya, ya diumumkan, Pak. Bilang gitu loh, masyarakat kalau ada mau buat laporan polisi, ini biayanya sekian. Kan kita enak, Pak, kalau transparan tahu ada biaya, kita akan bayar, Pak. Tapi jangan nggak ada biaya dimintain, Pak. Ketika dimintain kita kasih, kita kena suap nanti, Pak. Di situ kena tipikor, dibilang gratifikasi. Jadi kita mau tahu, Pak, mana biaya resmi, mana yang memang bukan biaya resmi, Pak, gratifikasi. Kalau gratifikasi saya nggak berani, Pak. Saya lawyer, masa saya disuruh melanggar hukum, Pak? Ya, jadi kalau nggak ada biayanya bikin laporan polisi, terus diminta sama polisi, berarti polisi bukan jadi aparat penegak hukum, jadi koruptor dong, Pak. Ya,
Nah, kalau polisi jadi koruptor, berhak nggak saya bilang korupsi polisi itu busuk, Pak? Berhak nggak, Pak, saya bilang seperti itu, Pak? Salah nggak saya bilang seperti itu? Alvin Lim sekarang jadi kuasa hukumnya Agus. Katanya demi kemanusiaan. Nih buat Pak Alvin Lim, kalau memang untuk kemanusiaan, Pak Alvin, ya saya kasih tahu kronologisnya. Yang menzolimi Agus itu Aji, menyiram pakai air keras, kan begitu. Itu kalau demi kemanusiaan berarti Anda yang disasar itu, yang jadi target adalah Aji, dan Aji sekarang sudah di penjara. Artinya sudah selesai ini. Kalau Anda menjadi kuasa hukumnya Agus kok yang diserang Nopi, berarti bukan demi kemanusiaan, tapi demi duit, ya Pak Alvin. Meskipun Anda ngomong mau sekeras apapun, mau teriak-teriak apapun, mau pingsan lagi kayak waktu itu, kalau itu yang diserang adalah Nopi, berarti bukan lagi kemanusiaan, tetapi itu ya. Ya sebenarnya khusus untuk pemerintahan sih belum ya, tidak ada pemerintahan yang sempurna begitu ya. Kita kasihlah kesempatan sekarang pemerintahan yang baru ini untuk bagaimana sih mewujudkan visi misi yang kemarin kita sama-sama dengar begitu. Tidak mungkin lah ya begitu visi misi ini belum 100 hari juga langsung semua dijalankan 100%. Ya bukan seperti itu mekanisme lah ya. Kita lihat saja bagaimana ke depannya. Tapi yakin saya dengan pemerintahan yang baru, yakin saya apa yang diharapkan masyarakat itu akan tercapai begitu. Ya, banyak sekali kemarin kebijakan-kebijakan yang luar biasa yang sudah ditandatangani langsung oleh presiden kita begitu kan. Itu hal yang luar biasa. Jadi enggak usah lah ya. Kalaupun ada memang celah-celah sedikit untuk terjadi kesimpangan apa itu ya kita perbaiki masing-masing begitu. Dan ini kembali lagi ke kuasa hukumnya si Agus. Benar juga tadi abangnya menyampaikan bahwa sebenarnya kalau memang tujuannya untuk kemanusiaan, Aji itu ya sasarannya bukan Tenopi ya. Karena Tenopi ini kemarin lah yang mewadahi semua donatur itu untuk mengumpulkan ya dan mencari kemarin sesuatu yang bisa mempercepatlah dana itu terkumpul ya. Pergilah ke Bank Densu gitu kan, yang membantu sekarang si Agus. Nah persoalan sekarang kenapa uang itu ditahan? Silahkan tanya Agus kenapa begitu ya. Dan kita lihat kemarin kan pembenaran yang luar biasa terjadi ya di stasiun TV itu yang itu harus diamankan begitu. Diamankan dalam arti bukan diambil alih tapi diamankan. Karena maunya donatur yang diwadahi oleh Densu dan Tenopi fokus dulu di pengobatan ya. Tapi sekarang seiring perjalanan waktu ya kita saksikan sekarang donatur yang tidak ikhlas begitu, tidak mau dipergunakan dana itu untuk hal di luar apa yang menjadi kesepakatan awal. Jadi begitu ya. Tapi yang lebih seru teman-teman, kita kembali mendengarkan pernyataan ya Jen Ricky menanggapi sikap Bapak Alvin Lim ini. Ini David aja. Menjelaskan kronologis pertemuannya di salah satu stasiun. Tapi ada segelintir nih kata-kata yang akan mensumasi seorang Nopi, yaitu dengan Alvin Lim. Nah, sebagai kuasa hukum Nopi ini menanggapi ini gimana? Saya udah pernah menyatakan nih, kok ada lagi lari dari konteks permasalahan. Iya. Saya pengen nanya gitu loh, kira-kira kesalahan yang fatal dari Novi ini apa sih? Iya, bener. Udahlah kita ambil yang positif-positifnya saja. Kalau kita mengorek kelemahan-kelemahan orang, yang takutnya nanti saya, yang mengorek kelemahan orang itu justru banyak kelemahannya. Iya betul. Pasti korek kelemahannya, itu namanya kualat, baru tahu rasa. Bener, ya. bener. Makanya memercik air di dulang akan kepercik muka sendiri. Pada saat kau memperlakukan orang tidak manusiawi, kau juga akan diperlakukan orang. Betul. Jadi kalau seandainya dikatakan mensomasi, yang mau disomasi apa, landasan berpikirnya apa. Betul. Ini saya nggak habis pikir kadang-kadang. Ya. Ayo mari kita dengan kepala dingin. Jangan lagi membuat hal-hal yang di luar konteks kita. Iya, benar. Nanti orang akan mengatakan bahwa kamu tuh datang belakangan cari panggung, hanya untuk berbicara tentang siapa aku. Benar. Yang kita bicarakan itu adalah penyelesaian kok. Iya, setuju. Ngapain merembet kemana-mana, betul, menyambar kemana-mana, jadi makin nggak jelas. Lah, otak itu jernih. Ya. Pikirkan bagaimana penyelesaian. Jangan keegoan kita, kehebatan kita. Nggak ada yang hebat. Ya. Di
Kalau kau menunjukkan kehebatan, kau paling lemah sebenarnya. Iya. Oke bang, Bicara konteks bang, ya kan. Di sinario bahwa saya pertanyakan awak media ini beda tema bang, atau beda perkara. Kalau ini kan permasalahan parodi, ya kan. Dari Habib sendiri dia tidak terima dan juga menjelek-jelekan pribadi dia sendiri. Gimana bang? Sekarang kita lihat parodinya yang bagaimana dulu ya. Kalau parodinya tuh hanya sekedar mengingatkan saja seperti pokok permasalahan, saya rasa nggak ada masalah ya. Tapi saya harapkan juga kepada kita, ya sudahlah, masalah parodi itu dihilangkan lah ya. Yang sudah berjalan selama ini parodinya sudah cukup sampai di situ aja. Ya. Gak usah mengansumsikan suatu permasalahan dengan bentuk parodi, siapapun ya. Kalau dari pihak saya katakan ya sudah cukup lah ya. Jangan lagi melakukan hal-hal itu. Sekarang kita fokus saja ya. Jangan mencari critical point yang tidak penting Ya. siapapun itu, baik dia pihak Agus dari pihak kita. Ayo sama-sama berpikir jernih, selesai pokok masalah. Jangan mau ditunggangi oleh orang-orang yang akan memperkeruh permasalahan. Ya. Itu kira-kira ya. bang tapi kan bisa dibilang tadi Novi itu ada sikap untuk melaporkan Alvin Lim sendiri terkait ini kan fitnah-fitnahan yang sudah beredar gitu, yang Alvin Lim katakan terhadap Novi kayak bayi adopsi ODGJ dari ODGJ dan lain-lain. Mungkin gimana menanggapinya? Terima kasih. Jadi saya sebenarnya sudah tahu ya. Apapun yang disampaikan oleh yang bersangkutan, ya, Alvin sudah menyentuh kepada aspek pribadi, bahkan Ya, sudah pribadi betul. bahkan sudah bentuk fitnah yang belum punya dasar hukum yang kuat. Saya rasa sah-sah saja ya. Maka saya katakan di dalam wawancara saya tidak mau mendorong orang untuk berperang. Tapi kalau memang harga diri daripada Novi sudah terinjak-injak, Ya. dia punya hak untuk Betul. membela diri, untuk membuktikan kepada publik bahwa saya tidak seperti apa yang diduga itu. Makanya kalau mau melaporkan dia, sah-sah saja. Dia kan juga merasa terhina. Kalau dia tidak memblokkan satu langkah action, orang berpikir bahwa itu betul. Jadi kalau mau melaporkan itu sah-sah saja. Ya. Nggak ada yang tahu. Buktikan saja nanti di pengadilan bahwa apa yang disampaikan oleh Alvin kemudian dipertanggungjawabkan oleh Novi, itu nanti kalau sudah terbukti, yang saya takutkan itu kalau aspek dari permasalahan itu kena di undang-undang ITE, kena ya. Sudah menyentuh kepada orang lain, sudah menyebutkan nama, nggak ada istilah, ini kan dipolitisir lagi. Saya kan nggak mengatakan dia pelacur, saya akan mengatakan apakah pelacur. Loh, kenapa kok asumsikan apakah pelacur, maksudmu apa? Itu kan sama aja mengatakan bahwa berarti kok secara tidak langsung harta kekayaanmu berasal dari situ. Hanya untuk menguatkannya di dalam barikade hukum. Tapi indikasi itu udah kuat. Kenapa kok ambil critical point yang jelek itu pelacur? Iya, betul. Kenapa kok ambil critical point yang narkoba? Kenapa kau ambil critical point ke PPO? Saya rasa publik sudah bisa mencermati, berarti tujuan kau hanya kau bikin lip service supaya seolah-olah itu disamarkan. Tapi kita kan sudah jeli masyarakat, sudah tahu. Tapi nanti kita lihat aja, nanti pada saat pelaporan itu tentu akan dianalisis oleh para penyidik menyentuh enggak kepada aspek undang-undang ITE di pasal 27 itu. Ya. Berarti sudah konsultasi terhadap Bang Irjen juga terkait ini, apa tuh mau melaporkan Alvin Lim sendiri dari sudah disampaikan kepada saya. Tapi saya masih memberikan suatu gambaran, tapi dari pihak Novi sudah siap untuk melakukan itu. Akan melakukan pelaporan ke Barreskrim Polri. Itu ya kita lihat aja nanti. Ya. Makanya saya katakan kepada kita semua, berhati-hatilah dalam berbicara. Iya, betul. Jangankan betul. Novi, saya aja juga disentuh. Ya. Saya aja disentuh. Untung saya dengan kepala dingin, saya waras. Saya pikir maka saya bilang yang waras ngalah. Diam itu emas. Tapi bukan diam itu tidak mencatat setiap apa yang kau ucapkan. Pernah saya katakan di media, mulutmu adalah harimau. Ya. Dikala kau salah menggunakannya akan memakan dirimu. Ya. Makanya hati-hati. Dulu juga seperti itu, ya. Tolonglah, learning by doing. Pelajaran di masa lalu juga seperti ini juga, menyampaikan ungkapan-ungkapan ujaran kebencian. Kena. Ya. Makanya hati-hati. Ya. Saya nggak perlu sebutkan kapan waktunya, tapi saya tahu pasti karena saya orang reserse. Saya tahu pasti itu di Barreskrim Polri. Saya tahu pasti sudah ditempatkan sebagai TSK. Saya tahu pasti sudah
menuju permintaan daripada P21 di Kejaksaan Agung. Iya. Saya tahu, tapi saya diam. Tapi kalau diungkit-ungkit juga ya dengan Terpaksa segala ya. berat hati akan saya angkat. Angkat betul. Bang, tapi kan statement dari Alvin Lim sendiri juga cuma kata minta maaf di media atau secara pribadi ke Alvin Lim. Abang sendiri menanggapin pantas Yang minta maaf siapa? Novi. Apa dasarnya minta maaf? Terus saya jadi lucu, permintaan maaf daripada Novi Kaltun apa? Iya. Emang Novi bilang buat apa sama Alvin? Betul. Kan lucu dong. Ya harusnya berlebihan mengucapkan itu minta maaf. Iya. Jangan balik-balik. Kok disomasi? Jangankan disomasi, yang bersangkutan aja mau melaporkan. Bicara minta maaf Bang, tapi kan karena perkara benang merahnya aku sendiri, keterlibatan para netizen itu membuli buatannya sampai ke anak-anaknya Bang. Nah gimana Bang menanggapin? Ya kan saya katakan tadi ya, ada sebab ada akibat. Ya. Makanya jangan menunjuk orang ya dengan apa sia-sia. Pada saat kita menunjuk orang dengan sia-sia, ingat 3 dan 4 telunjuk tangan ini menunjuk kita, jari kita. Jadi kalau kamu lakukan menyakiti orang lain, jangan salahkan netizen berbunyi. Iya. Kan gitu. Betul. Berbunyi menohok kita. Jangan menyakiti orang lain. Kalau menyakiti orang lain pada saat berbalik semuanya menyakiti kita, itulah akibatnya. Hukum karma, walat. Kita lihat, saya sudah sempat mengatakan kepada semua media, dikala saya dibilang saya gila, saya marah. Tapi kalau sudah 1000 orang mengatakan saya gila, saya perlu masuk rumah sakit jiwa. Itu analogi saya. Saya jabarkan sendiri netizen publik. Betul, paham. Kata-kata saya Paham Bapak, paham. Lihatlah, jangan kita menunjukkan siapa kita. Bahwa kita itu adalah manusia sama-sama ciptaan Tuhan. Nggak usah merasa kita hebat, nggak usah merasa kita berlebih. Betul. Karena kelemahan orang lain pasti dia punya kelebihan. Tidak ada yang sempurna kita. Itu kira-kira jawab itu ya. Nah gitu ya, jika satu orang mengatakan kita mohon maaf gila gitu kan, kita wajib marah begitu. Tapi kalau 1000 orang mengatakan kita ini mohon maaf gila, ya itu yang harus diperiksa ya diri kita begitu kan. Itu mungkin kurang lebihnya maksudnya begitu gitu kan. Karena kita tahu sendiri sekarang bagaimana sih mohon maaf hujatan netizen di luar sana atas apa yang statement-statement yang disampaikan begitu. Sehingga dari beliau kemarin keluar juga itu pernyataan-pernyataan yang tidak elok kalau kita dengar begitu ya. Sekarang bersembunyi dengan pertanyaan begitu kan, apakah benar kan begitu. Jadi itu ya hal yang disamarkan. Yang sebelumnya kalau kita teliti dari apa yang sudah disampaikan, itu kan disebut dulu orang kan, baru dirubah sebagai disambung di situ dengan kalimat tanya apakah gitu kan. Itu tapi masyarakat netizen sekarang paham akan hal itu. Masyarakat sekarang netizen sekarang nggak bisa dibodoh-bodohin, pintar cerdas sekarang gitu kan dalam sosial media, dalam menanggapi, dalam men-state video-video yang sekarang terjadi begitu ya. Jadi jangan salahkan netizen tuh ya. Benar juga apa yang dikatakan oleh Bapak Ricky ya, tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada sebab begitu ya. Jadi segitu betul videonya ya. Tetap jaga persatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.